البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsus tsani wal arba'un ba'da tis'imi'ah 942. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul marid wa at'imul ja'i' wa fukul 'ani rawahul Bukhari. Qala Nawawi al-'ani al-asir, tawanan. Baik, di sini Rasulullah SAW, hadis Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Yamani summal Kufi, mendatangkan 3 perintah di sini. Yang pertama, jenguklah orang sakit. Yang kedua, berikanlah makanan kepada orang yang lapar, dan bebaskanlah tawanan. Yang pertama, udul marid, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari. Perintah ini bersifat kifai, yaitu apa? Fardu kifayah. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala, kalau memang tidak ada yang lain kecuali dia, maka apa? Ini jadi fardu ain. Misalkan tidak ada orang lain yang menjenguk, mungkin apa? Orang kebetulan semuanya sedang tidak ada di situ, hanya dia yang tahu ini ada orang sakit, berarti fardu ain untuk orang yang tahu itu. Dan kata Al-Hafidz, ayat ini, hadis ini bersifat umum. Al-marid hanya adalah istighraqiyah li afrodil jenis. Jadi semua jenis orang sakit. Hanya saja ada sebagian ulama, sebagian kecil ulama mengatakan kecuali yang sakit mata. Alasannya bukan masalah penularan, alasannya karena orang yang datang nanti akan melihat sesuatu yang mana orang yang sakit tidak melihat. Walaupun ini alasannya macam membingungkan. Memangnya kenapa? Ya namanya orang sakit, jelas tidak sedang handsome, namanya sedang sakit dia. Sementara orang yang sakit mata tidak mampu gantian melihat dia. Alasannya macam itu. Tapi dibantah oleh Al-Hafidz juga. Yang sebelum Al-Hafidz adalah Ibnu Battal membantah dengan menyatakan bahwasanya Nabi SAW pernah menjenguk orang yang pingsan, Jabir dan sejumlah sahabat yang lain. Ini lebih berat, kata para ulama tadi. Yang melihat hanya satu pihak, yang sakit sama sekali tidak mampu melihat, ya namanya sedang pingsan. Makanya kata Al-Hafidz, Imam Bukhari mendatangkan hadis yang lain dengan bab yang khusus, menjenguk orang yang mughma alaih, orang yang pingsan. Seakan-akan Imam Bukhari ingin membantah pendapat yang mengatakan semua orang sakit boleh dijenguk kecuali yang sakit mata, karena nanti hanya satu pihak yang boleh melihat. Yang sakit tak boleh melihat siapa yang datang. Alasan yang sebenarnya agak terlalu susah untuk dihadem ya, dipahami. Nah, gimana kalau orang sakit dan dia buta lagi? Apakah tak boleh dijenguk? Tentunya tidak masuk akal. Intinya semuanya berhak untuk mendapatkan penjengukan itu. Ini dari satu sisi. Adapun kalau menular berbahaya, itu pembahasannya lain. Ma'ruf, hadis yang umum itu dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Ini biasa. Cuma dilihat dari sisi ini, asal dari menjenguk orang sakit itu adalah apa? Fardu kifayah, dan semua jenis orang sakit masuk di sini, kata beliau. Tujuannya adalah litansyita, menambahkan nasyat, menambahkan semangat. Kita tahu orang yang sakit, terutama kalau sakitnya itu lama, dia boleh jadi akan patah hati, menjadi lemah semangat, berbagai proyek jadi terbengkalai, dan seterusnya. Maka kalau ada orang datang, ini akan menguatkan hati dia, menenteramkan dia. Oh, ternyata saya tidak dilupakan oleh teman-teman. Oh, mereka juga ikut prihatin, dan seterusnya. Baik. Kemudian yang disebutkan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari juga, di antara adab-adabnya juga adalah yaitu masalah waktu, kata beliau. Memperhatikan masalah waktu, cari waktu di mana orang yang sakit itu tidak sedih kalau didatangi. Ya kalau datang jam 12 malam, dia harus rehat malah sedih nanti. Atau jam 2 malam atau apa. Nah, kemudian ada sebagian ulama yang berijtihad.
Yaitu kalau musimnya adalah musim dingin, maka datangnya adalah mungkin siang hari atau apa. Cuma ini kembalinya kepada lihat apa yang lebih bermaslahat untuk si sakit. Kira-kira waktunya sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua, wa at'imul ja'i'. Berikan makan kepada orang yang lapar. Ini hukumnya juga fardu kifayah. Dan ditambahkan oleh Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu taala di dalam Umdatul Qari beliau, bahwasanya misalkan seseorang mendapati orang yang kelaparan bahkan sampai hampir binasa, hampir mati, sementara orang yang melihat ini dia memiliki makanan yang mampu untuk menolong kehidupan orang itu, maka ini menjadi fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Kecuali kalau yang datang banyak, yang melihat banyak dan masing-masing bawa makanan, ya kembali ke hukum asalnya, yaitu fardu kifayah. Tak boleh dengan alasan saya juga harus memberi engkau makan, dipaksa makan, nanti lain lagi masalahnya. Intinya adalah apa yang mampu dilakukan untuk menyelamatkan orang yang tengah kelaparan ini. Dan ini semua menunjukkan perhatian Islam kepada keadaan masyarakat dan juga rahmat Islam kepada lingkungan. Lihat keadaan orang-orang ini, laparkah tidak lapar? Lapar diberi makan, kalau dia kenyang ya sudah, lihat ada keperluan yang lain atau tidak. Intinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa dan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, bahwasanya syariat itu datang untuk apa? Untuk litahsili al-masalih wa taksiriha, menghasilkan kemaslahatan dan memperbanyak kemaslahatan. Dan juga apa? Lidaf'il madar wa takliliha, yaitu menolak bahaya-bahaya dan memperkecil bahaya-bahaya. Makanya lihat apa yang sedang diperlukan masyarakat. Kalau mereka sedang dalam situasi kecemasan, banyak pencurian, banyak perompakan, berarti yang diperlukan adalah penjagaan dan semacam itu. Kalau yang terjadi memang banjir, mereka perlu bantuan untuk berpindah tempat, berarti yang diperlukan memang apa? Tenaga dan kendaraan dan seterusnya. Kali ini kelaparan, kebuluran, yang diperlukan adalah huluran makanan dan sebagainya. Intinya adalah untuk saling menolong, dan agama ini dibina di atas ta'awun alal birri wa taqwa. Dan dalil tentang ini mutawatirah jiddan. Kemudian yang ketiga adalah wafukul ani. Bebaskanlah orang yang tertawan. Dalilnya ini umum dan tujuannya sama, yaitu menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Sebagaimana kita tidak suka mengalami kesulitan dan kita suka untuk ditolong, demikian pula hendaknya kita menyelamatkan orang lain dari kesulitan dan kita menolong dia dari kesukaran yang dia alami. Telah ditafsirkan di sini al-ani adalah al-asir, wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu apa itu? Mausur, yang tertawan, sabi, ya yang tertawan. Tapi kenapa tawanan dikatakan ani? Karena dia mengalami mu'anatul hayah, kehidupan yang susah, namanya tawanan kan. Siapa yang suka masuk penjara, masuk lokap, atau diikat, dirantai? Tak ada yang suka. Manusia ingin bebas, ingin menjadi orang yang atik, yang merdeka. Baik. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Tentang apa? Menggalakkan untuk membebaskan hamba sahaya. Apa kena mengena hamba sahaya dengan tawanan? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tawanan dia itu statusnya bagaikan hamba, mungkin untuk dijual, mungkin untuk dihibahkan atau apa. Makanya dalil-dalil yang memerintahkan membebaskan hamba, maka masuk ke dalamnya juga apa? Membebaskan para tawanan. Baik. Dijelaskan oleh para fuqaha, kalau seseorang itu terkena kafarah membebaskan hamba, tapi dia cari mana hamba sahaya di sini? Takkan saya tanya ke Raja Thailand, masih ada hamba tak? Tidak seperti itu. Nah, kata para ulama, para fuqaha, lihat apakah ada tawanan-tawanan dari kalangan kaum muslimin. Mungkin kalau ada perang dari antara muslim dan kafir, ada aja kan, mungkin ditawan di penjaranya Israel, penjaranya orang-orang Yahudi barangkali, atau penjaranya orang-orang Syiah Rafidhah, orang Husi. Nah, kalau kita menebusnya, ini telah sah kafarahnya tadi, membebaskan hamba sahaya. Dan hadis ini bersifat umum, tetapi telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain, yaitu yang dibebaskan adalah hamba sahaya dari kalangan muslimin. Adapun kafir, kata para fuqaha,
digalakkan untuk tidak dibebaskan agar dia tidak menebarkan kesyirikan dan kekufuran serta kemaksiatan di muka bumi. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya, al hadisus salis wal arbaun ba'da tis'imi'ah 943. Wa an Sauban, Abu Abdillah Sauban al-Ansari maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Ansari, ya mungkin apa? Memang lama di Ansor. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal muslima idza ada akhahul muslim. Sesungguhnya seorang muslim itu jika dia menjenguk saudaranya yaitu muslim, lam yazal fi khurfatil jannah. Dia terus-menerus di dalam buah-buah surga hatta yarji, sehingga dia kembali, tapi bukan buah sembarang buah. Qil ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Qal janaha, yaitu buah yang sudah masak dan sudah majni, yaitu yang sudah dituai atau siap dituai. Jana ini buah yang masak yang mungkin sudah dituai atau siap dituai. Intinya bukan yang masih mentah, masih kelat, masih tidak sedap barangkali. Jadi ini sudah siap untuk dinikmati. Rawahu Muslim. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi janji itu hanya kepada ahlul Islam, menunjukkan orang kafir tidak mendapatkan itu karena amalannya gugur. Dalil-dalil ma'ruf tentang ini. Dan juga yang dijenguknya juga muslim, akhahul muslim. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan ulama, apakah ini sebagai pembatasan atau kharaja makhrajal ghalib? Kedua-duanya pendapatnya sama-sama kuat. Boleh jadi ini pembatasan karena dohir dalilnya memang hanya untuk muslim. Thayyib. Dia menjenguk orang muslim agar jiwanya tenang, agar tetap berbaik sangka kepada Allah dan optimis sehingga segera sembuh, segera beribadah seperti biasa lagi dan seterusnya. Yang lain mengatakan beberapa dalil seperti dalam hadis Anas dan juga dalam hadis Al-Musayyab Ibnu Hazan menunjukkan boleh menjenguk orang yang kafir. Ya memang masalah boleh itu boleh. Cuma masalah keutamaannya memang yang Nabi sebutkan masalah keutamaan hanya di sini, keutamaan yang mendapatkan buah surga itu. Adapun yang lain ini pembahasannya lain dan masalah boleh memang dia boleh. Tujuannya bukan untuk seperti yang ada pada muslim, tetapi adalah untuk melunakkan hati dia agar mau masuk Islam. Baik. Adapun minimalnya adalah kalau syaratnya terpenuhi di sini, lafaz-lafaz ini terpenuhi, muslim yang menjenguk muslim, maka dia layak mendapatkan apa yang disebutkan di sini. Terus-menerus dia di dalam buah-buah surga, sehingga dia pulang. Kalau musim buah, orang Yaman bilang apa? Kharif. Karena apa? Memang banyak khurfah, banyak buah-buah yang masak. Karena musim panas, pemasakan buah itu cepat. Cuma di sini ada isyarat. Barang siapa ingin berlama-lama di kebun surga, maka hendaknya dia berlama-lama menjenguk orang sakit. Jangan begitu masuk, Assalamualaikum, sudah sehat? Oh belum, ya sudah, syafakallah, Assalamualaikum. Bukan itu tentunya. Ya duduk baik-baik, menghibur, menenteramkan hati dia, cerita yang bagus-bagus misalkan, dan seterusnya. Adapun masalah waktunya, yaitu berapa lama kita menjenguk, kata Al-Hafidh ini dilihat apakah orangnya ini dia memang masih perlu ditemani atau tiba waktunya untuk dia ingin menyendiri atau mungkin ingin ganti baju dengan siapa yang menjadi perawatnya dan sebagainya. Makanya Al-Hafidh mengatakan di antara adab-adab, karena beliau membahas itu juga di dalam Fathul Bari, di antara adab-adab menjenguk orang sakit adalah tidak memperpanjang kunjungan, karena boleh jadi dikhawatirkan orang yang sakit ini dia perlu rehat, nanti malah jadi bengang. Ini saya mau tidur nggak jadi dia cerita terus, cerita politik, cerita orang pindah partai, kepala saya tambah pening. Lihat bagaimana yang sesuai untuk orang yang sakit itu. Kalau dia masih ingin ditemani, tidak mengapa ditemani atau bergantian ada penjenguk yang lain. Kalau sepertinya dia ingin rehat, ingin menyendiri, kita pandai-pandai untuk segera minta diri dan pulang. Karena tujuannya adalah agar dia segera sembuh, bukan
Bukan sekedar kepentingan kita, kita pengen lama-lama di kebun surga. Iya, lihat keadaan orang yang sakit itu. Toyib. Kemudian di sini sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu khurfatul jannah? Ini menunjukkan bahwasanya seorang murid boleh bertanya kepada gurunya tentang perkara-perkara yang tidak jelas, dan kemudian gurunya menjelaskan itu dengan bahasa yang dipahami. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Badrut Thaliq, di zaman beliau atau di kurang lebih 100 tahun sebelum beliau, anak lupa sudah lama ya baca kitab Badrut Thaliq itu. Ada anak dulu punya berapa? 2 jilid. Disebutkan ada seorang guru yang memang luar biasa pandai, tetapi dia mengajarkan dengan bahasa yang tidak jelas bagi para murid, dengan istilahnya? Kosakata yang tidak jelas. Pakai bahasa ilmiah yang terlampau tinggi. Ketika muridnya mengatakan, wahai Syekh, jelaskan pada kami karena kami tidak paham. Gurunya mengatakan, biarkan saya dengan bahasa saya, kalian belajar sungguh-sungguh biar seperti saya baru kalian paham. Ya, lalu untuk apa darsnya kalau gitu? Tujuan dars adalah untuk biar murid paham apa yang dibacakan, apa yang diajarkan. Nunggu murid pandai baru paham. Mungkin muridnya sudah lupa dulu guru yang ini bicara apa ya. Bertahun-tahun nggak ada gunanya majelis itu kalau malah muridnya tidak paham. Yang betul adalah ketika murid ingin dijelaskan dengan bahasa yang dipahami, gurunya yang berlapang dada menjelaskan. Oh, khurfatul jannah adalah janal jannah, yaitu kebun yang buahnya itu sudah siap dipetik, agar muridnya paham, pulang membawa faedah. Kalau tidak, nggak ada gunanya berarti pelajaran tadi. Murid tidak mengambil faedah. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Intinya dijelaskan oleh Ibnu Battal, dalil-dalil ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan menjenguk orang sakit dan anjuran untuk menjenguk orang sakit, untuk menolong mereka dan kita mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Yang yazal itu senantiasa. Iya, terus menerus senantiasa. Asal dari yazalu adalah hilang. Lam yazal berarti tidak hilang, terus menerus.